Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmat dan hidayahnya kita bisa diberi kesehatan hingga saat ini. Langsung saja, kami dari kelompok 4 atas nama Heriana, Masni, dan Yusma Wulandari dengan materi asas dan dasar pemungutan pajak. Materi pertama yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Pajak memiliki peran yang amat penting bagi keberlangsungan sebuah negara. Salah satu perannya adalah sebagai sumber biaya pembangunan. Agar aktivitas perpajakan dapat berjalan lancar, pemerintah pun menyediakan payung hukum dan asas pemungutan pajak. Asas perpajakan sendiri merupakan dasar dan pedoman yang digunakan oleh pemerintah saat membuat peraturan atau melakukan pemungutan pajak. Setidaknya ada 3 asas pemungutan pajak yang kerap dijadikan pedoman di dunia, yaitu asas tempat tinggal. Maksudnya, pemungutan pajak dilakukan berdasarkan domisili atau tempat tinggal seseorang. Yang kedua, asas kebangsaan. Maksudnya, pemungutan pajak dilakukan berdasarkan kebangsaan seseorang. Sebagai contoh, meskipun ada orang Amerika yang tinggal di Jepang, orang tersebut tidak bisa diwajibkan membayar pajak karena kebangsaannya bukan Jepang. Dan yang ketiga, asas sumber. Maksudnya, pemungutan pajak dilakukan berdasarkan sumber atau tempat penghasilan berada. Sekian materi dari saya. Selanjutnya yang akan dibacakan oleh teman saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai asas dan dasar pemungutan pajak menurut para ahli, di mana di sini terdapat 3 para ahli, yaitu pertama Adam Smith, Wijilangan, dan Adolf Wagner. Menurut Adam Smith, terdapat 4 asas, yaitu asas equality, asas certainty, asas convenience of payment, dan asas efisiensi. Dan menurut Wijilangan ada 5, yaitu asas daya pikul, asas manfaat, asas kesejahteraan, asas kesamaan, dan asas beban. Sedangkan menurut Adolf Wagner ada 5 asas, yaitu asas politik finansial, asas ekonomi, asas keadilan, asas administrasi, dan asas yuridis. Di mana Adam Smith menjelaskan bahwasanya asas equality itu adalah pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak, dan negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak tersebut. Yang kedua, asas certainty, yaitu semua pemungutan wajib pajak harus berdasarkan undang-undang, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum. Yang ketiga itu asas convenience of payment, di mana pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak. Misalnya di saat wajib pajak baru menerima penghasilannya, atau di saat wajib pajak menerima hadiah. Dan yang keempat itu asas efisiensi, di mana biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin. Jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak tersebut. Dan menurut Wijilangan, di sini terdapat 5 asas. Yang pertama itu asas daya pikul, di mana besar kecilnya pajak yang dipungut harus berdasarkan besar kecilnya penghasilan wajib pajak tersebut. Semakin tinggi penghasilan, maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibebankan. Dan yang kedua itu asas manfaat. Pajak yang dipungut oleh negara harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan umum. Dan yang ketiga itu asas kesejahteraan, di mana pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dan yang keempat itu asas kesamaan. Dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang satu dengan yang lain harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama atau diperlakukan sama. Dan yang kelima yaitu asas beban. Yang sekecil-kecilnya pemungutan pajak diusahakan sekecil-kecilnya atau serendah-rendahnya jika dibandingkan dengan nilai objek pajak, sehingga tidak memberatkan para wajib pajak. Dan yang kelima itu dan menurut Adolf Wagner, di sini ada 5
asas yang dikemukakan oleh Adolf Wagner, di mana asas yang pertama itu adalah asas politik finansial. Pajak yang dipungut negara jumlahnya memadai sehingga dapat membiayai atau mendorong semua kegiatan negara. Dan yang kedua itu asas ekonomi. Penentuan objek pajak harus tepat, semisalnya pajak pendapatan, pajak untuk barang-barang mewah. Dan yang ketiga itu asas keadilan. Pungutan pajak berlaku secara umum tanpa diskriminasi. Untuk kondisi yang sama diperlakukan sama pula. Dan yang keempat itu asas administrasi. Menyangkut masalah kepastian perpajakan. Kapan kita harus membayar pajak, keluasan penagihan, bagaimana cara membayarnya, dan besarnya biaya pajak. Dan yang terakhir itu adalah asas yuridis, di mana segala pungutan pajak harus berdasarkan undang-undang. Mungkin sekian dari saya mengenai asas dan dasar pungutan pajak yang dikemukakan oleh 3 para ahli dan yang akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Oke teman-teman, saya akan melanjutkan materinya. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan asas pemungutan pajak yang ada di Indonesia. Seperti yang kita lihat, ada 7 asas pemungutan pajak yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah asas finansial, yang kedua asas ekonomis, yang ketiga asas yuridis, yang keempat asas umum, yang kelima asas kebangsaan, yang keenam asas sumber, dan yang ketujuh ada asas wilayah. Baik, kita akan jelaskan satu persatu mengenai ketujuh asas tersebut. Nah, yang pertama adalah asas finansial. Asas finansial adalah prinsip dasar pemungutan pajak yang dilakukan berdasarkan kondisi keuangan atau pendapatan yang diterima oleh wajib pajak. Oleh karena itu, di Indonesia diatur perbedaan besaran pungutan pajak penghasilan berdasarkan beban keluarga dan jumlah pendapatan dalam setahun. Contohnya, Pak Ahmad bekerja sebagai guru honorer dengan pendapatan sekitar 15 juta per tahun. Adapun Bu Laila bekerja sebagai advokat dengan pendapatan sekitar 1 juta per tahun. Nah, berdasarkan finansial, besaran pajak yang dikenakan oleh kedua orang tersebut akan berbeda. Nah, berdasarkan asas ini pula, pajak dipungut dari kedua orang tersebut tidak boleh lebih dari pendapatan yang mereka dapatkan selama setahun. Hal ini juga berlaku bagi orang yang memang belum memiliki penghasilan, maka dia tidak diwajibkan untuk membayar pajak. Seperti itu. Nah, selanjutnya yang kedua, asas ekonomis. Nah, asas ekonomis yang dimaksud adalah bahwa pengenaan pajak harus digunakan sesuai dengan kepentingan umum atau kepentingan rakyat secara menyeluruh. Nah, asas ini mengatur bahwa dasar pengenaan pajak tidak boleh melebihi dari penerimaan pajak itu sendiri yang memungkinkan menyebabkan kemerosotan kondisi perekonomian masyarakat. Nah, dan penerimaan pajak diharapkan mampu berkontribusi terhadap pembangunan negara tanpa harus mendapatkan pembiayaan melalui skema lain seperti utang luar negeri. Nah, yang ketiga, asas yuridis. Nah, asas yuridis yang dimaksud adalah pungutan pajak di Indonesia didasari oleh hukum yang telah dibuat negara melalui perundang-undangan. Nah, dasar pengenaan pajak di Indonesia sendiri didasari melalui pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 yang diikuti dan dijabarkan melalui undang-undang diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atau PPH.
Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa serta pajak penjualan atas barang mewah. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang aturan dan prosedur penagihan pajak dengan surat paksa. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atau BPHTB. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang berlaku di Indonesia. Yang ketujuh, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB. Nah, selanjutnya yang keempat adalah asas umum. Nah, pemungutan pajak di Indonesia berdasarkan atas keadilan umum. Nah, itu artinya pemungutan pajak dilakukan dengan perhitungan yang cermat sehingga dapat dijangkau oleh masyarakat secara adil sesuai dengan porsinya. Selanjutnya adalah asas kebangsaan. Nah, asas kebangsaan mengacu pada setiap orang yang lahir dan tinggal di Indonesia. Nah, mereka wajib membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku di negara Indonesia. Nah, asas kebangsaan juga mengatur pemungutan pajak bagi warga negara asing yang tinggal dan berada di Indonesia dengan syarat. Nah, syaratnya adalah warga negara asing atau WNA yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari atau 6 bulan dalam 1 tahun. Itu. Nah, yang keenam adalah asas sumber. Nah, asas sumber merupakan dasar pemungutan pajak sesuai dengan tempat perusahaan berdiri atau tempat tinggal wajib pajak. Jadi, pajak yang dipungut di Indonesia hanya diberlakukan untuk orang yang tinggal dan bekerja di Indonesia. Sebagai contoh, Pak Ahmad merupakan warga negara Indonesia yang tinggal dan bekerja di Australia. Nah, meskipun secara dokumen kebangsaan Pak Ahmad adalah warga negara Indonesia, tetapi berdasarkan sumber pendapatannya, Pak Ahmad tidak wajib membayar PPh yang dipungut oleh pemerintah Indonesia. Kenapa? Karena meskipun Pak Ahmad adalah warga negara Indonesia, tetapi pendapatan yang dia terima berasal dari Australia. Jadi dia tidak diwajibkan untuk membayar pajak penghasilan yang dipungut oleh pemerintah Indonesia. Seperti itu. Nah, yang ketujuh adalah asas wilayah. Nah, asas wilayah ini berlaku berdasarkan wilayah tempat tinggal wajib pajak. Contohnya, Bu Laila merupakan warga negara Indonesia yang tinggal di Taiwan. Nah, maka menurut asas wilayah, baik rumah maupun barang yang digunakan Bu Laila tidak wajib dikenai pajak oleh pemerintah Indonesia. Sebaliknya, jika ada warga negara asing atau WNA yang tinggal di Indonesia dalam jangka waktu tertentu, maka warga negara asing tersebut atau WNA tersebut wajib dikenai pajak berdasarkan hukum yang berlaku di negara Indonesia. Nah, ini berdasarkan asas wilayah. Seperti itu. Nah, jadi jelas ya, membayar pajak itu tidak akan membuat seseorang menjadi miskin. Maka tetaplah taat untuk membayar pajak. Nah, cukup sekian penjelasan materi dari kelompok kami terkait dengan asas pemungutan pajak. Semoga bermanfaat bagi pembaca dan pendengar. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik dari isi materi atau penyampaiannya. Akhir kata, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.